Bab 771, Luo Yao. Orang tua itu menatap Ye Chen dengan penuh minat dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan, apakah Anda yakin tidak melakukan kesalahan? Ada lebih dari 100 jenis tanaman obat yang tercantum di sini, dan beberapa di antaranya cukup langka. Toko itu bahkan mungkin tidak memilikinya. Apakah Anda salah mencatatnya?" Mata Ye Chen menyipit dan dia menggelengkan kepalanya. "Saya tidak melakukan kesalahan. Saya telah meneliti tanaman obat baru-baru ini dan telah gagal berkali-kali. Saya berencana untuk membeli lebih banyak kali ini sehingga saya tidak perlu datang ke sini sepanjang waktu. Berikan padaku sebanyak yang kau punya di sini." Lelaki tua itu melirik Ye Chen lagi. Entah mengapa, dia merasa ada yang aneh dengan orang ini, tetapi dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Namun, dia tidak dapat menggambarkan perasaan ini. Dia tidak terlalu memikirkannya dan beralih ke gudang di bagian belakang. "Tuan, mohon tunggu sebentar." Tak lama kemudian, lelaki tua itu mengetuk pintu. "Nona, ini saya. Saya punya sesuatu untuk dilaporkan." "Masuk." Itu suara wanita. Pintu tiba-tiba terbuka dan aroma obat yang kuat memenuhi ruangan. Orang tua itu masuk dengan hati-hati. Ruangan itu sangat sederhana, hanya berisi sebuah kuali dan seorang wanita muda cantik, yang rambut panjangnya yang lembut diikat dengan pita merah muda. Tampaknya ada jejak energi abadi di sekitar tubuhnya, yang membuatnya tampak agak halus. "Penatua Qiyu, apa yang terjadi di toko obat herbal?" Wanita itu membuka matanya dan melambaikan tangannya. Sebuah pil melayang ke telapak tangannya. Kualitas pil ini sangat tinggi, dan sebenarnya merupakan pil obat yang mendekati kualitas ketujuh, dan dengan mudah melampaui milik Hong Tao. Tak seorang pun menyangka bahwa di balik toko herbal negeri pembantaian itu, ternyata ada seorang alkemis muda ulung. Penatua Qiyu tidak berani menatap mata wanita itu. Dia menoleh ke samping dan berkata, "Nona, Anda meminta saya untuk memperhatikan semua orang yang membeli bahan obat khusus. Hari ini, salah satu dari mereka datang." Wanita itu berdiri dan mengambil handuk di sampingnya untuk menyeka keringatnya. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang aneh dengan orang ini. Tetua Qiyu menyerahkan formula pil yang diberikan Ye Chen kepadanya. "Nona, tolong lihat. Ada seorang pria muda di luar yang ingin membeli lebih dari 100 jenis tanaman obat. Toko tanaman obat belum pernah melihat pesanan sebanyak ini tahun ini." "Oh." Wanita itu melirik formula pil itu dengan penuh minat. Membeli begitu banyak bahan obat, mereka sedang memurnikan pil obat langka, atau tidak tahu apapun tentang alkimia. Matanya yang indah mengamati isi formula pil itu, dan senyumnya tiba-tiba membeku. Dia mengerutkan kening, dan tampak memasuki keadaan berpikir mendalam. Mengapa ini terlihat seperti resep dari zaman dahulu? Sayang sekali hanya bahan obatnya saja yang tertulis, tetapi tidak ada rinciannya. Intinya adalah orang seperti apa yang membutuhkan resep ini. Setiap bahan obat di sini saling bertentangan, tetapi begitu Anda mencampurnya dan memurnikannya, semuanya akan saling meniadakan. Metode pemurnian semacam ini sama sekali tidak mungkin dilakukan oleh orang biasa. Entah pihak lain adalah seorang alkemis kelas atas, atau orang di balik orang ini adalah seorang alkemis kelas atas. Wanita itu jelas terkejut dengan formula pil tersebut. "Kalau begitu, Nona, apakah Anda ingin kami memberikan ramuan obat kepada orang ini?" tanya Tetua Qiyu. Sudut mulut wanita itu melengkung membentuk senyum tertarik. "Saya ingin bertemu orang ini, jadi mengapa tidak? Berikan perintah untuk memberikan ramuan obat terbaik kepada orang ini. Jika Anda tidak memiliki beberapa bahan dalam formula, Anda dapat mengambilnya dari saya." Ketika Penatua Qiyu mendengar ini, ekspresinya berubah menjadi terkejut. Nona muda itu mendapat dukungan dari Menara Inti, dan dia bahkan telah meninggalkan keluarga itu dalam 3 tahun, dengan fokus penuh pada pemurnian pil. Meskipun ketenaran Hong Tao bergema di seluruh tanah pembantaian, Nona muda juga tidak memperjuangkan ketenaran. Satu-satunya hal yang ia sukai di dalam hatinya adalah alkimia. Meskipun demikian, dia rela mengorbankan beberapa tanaman obat penting dari koleksinya. Ini sungguh tak terduga. "Cepatlah pergi. Kalau semuanya sudah siap, serahkan padaku," perintah wanita muda itu. "Baik, Nona." Tetua Qiyu tidak memikirkan masalah itu lagi dan langsung mulai bekerja. Setelah 10 menit penuh, Penatua Qiyu kembali dan dengan hati-hati menyerahkan liontin giok penyimpanan kepada wanita muda itu. "Nona muda, semuanya ada di dalam." "Baiklah." Wanita itu mengepalkan tangannya,
dan liontin giok penyimpanan itu mendarat di telapak tangannya. Kemudian, dia menuju ke toko tanaman obat. Saat ini, Ye Chen sedang menunggu dengan sabar di area istirahat. Jika dia tidak bisa mengumpulkan cukup banyak tanaman obat di sini, maka dia hanya bisa pergi ke tempat Hong Tao untuk melihatnya. Jika tidak ada cukup tanaman obat di sana, maka semuanya akan menjadi masalah. Tuan, apakah ini formula pil Anda? Suara merdu langsung menggema, menyapu dinginnya suasana di tempat peristirahatan itu. Ye Chen mendongak dan melihat seorang wanita muda berjalan ke arahnya. Anda, gadis itu tersenyum manis dan menyerahkan formula pil yang ada di tangannya. Tuan, nama saya Luo Yao. Saya bisa dianggap sebagai pemilik toko herbal ini. Senang bertemu dengan Anda. Ye Chen mengambil kembali formula pil itu. Dia tidak tahu apakah Luo Yao melakukannya dengan sengaja, tetapi tubuhnya sedikit miring. Pada saat yang sama, ujung jarinya meluncur di telapak tangan Ye Chen, meninggalkan sensasi yang membekas. Namaku Ye Chen, jawab Ye Chen. Luo Yao mengangguk. Itu nama yang bagus. Oh benar, ada juga liontin giok penyimpanan ini. Di dalamnya ada semua ramuan yang dibutuhkan Tuan Ye. Semuanya ada di sini. Ye Chen bingung. Orang tua itu dengan jelas mengatakan bahwa bahan obat untuk resepnya kurang. Mengapa mereka tiba-tiba memiliki semua bahan tersebut? Dia mengambil liontin giok itu dan melihatnya sekilas. Tidak hanya ramuannya lengkap, tetapi sebagian besar ramuannya memiliki kualitas yang sangat tinggi. Namun, dia tidak berpikir bahwa ada makan siang gratis di dunia ini. Nona Luo Yao, bolehkah saya tahu harga ramuan ini? Bagaimanapun, ini adalah transaksi, paling-paling Ye Chen akan memberinya lebih banyak batu roh. Tanpa diduga, Luo Yao menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tuan Ye, saya juga menyukai alkimia, jadi terimalah ramuan ini sebagai hadiah persahabatan. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, namun, saya punya pertanyaan dalam hati. Pil jenis apa yang Tuan Ye rencanakan untuk disempurnakan? Bagaimana Anda bisa memastikan bahwa kualitas tidak akan berantakan dengan begitu banyak ramuan obat yang disempurnakan sekaligus? Tentu saja, jika Tuan Ye tidak nyaman untuk mengatakannya, aku tidak akan mempersulitnya. Ketika Ye Chen mendengar kata-kata ini, ekspresinya langsung menjadi serius. Latar belakang Luo Yao tidak diketahui, jadi dia tentu saja tidak akan mengungkapkan apapun tentang formula pil tersebut. Dia segera mengeluarkan beberapa batu roh bermutu tinggi dan menaruhnya di atas meja. Saya tidak suka menerima bantuan dari orang lain. Batu-batu roh ini seharusnya sudah cukup. Tentu saja, saya secara alami bersedia berteman dengan Nona Luo Yao. Itu saja, selamat tinggal. Dengan itu, Ye Chen segera pergi. Luo Yao tentu saja tidak mengejarnya, tetapi matanya bersinar karena tertarik. Tetua Qiu berjalan mendekat dan melihat punggung Ye Chen. Dia berkata, Nona muda, apakah kita akan membiarkan anak ini pergi begitu saja? Dan, bagaimana Anda tahu bahwa orang yang memurnikan pil itu adalah anak ini? Bab 772, terkepung. Luo Yao menyilangkan lengannya. Anak ini memancarkan aura pil yang pekat dari tubuhnya. Aku telah memurnikan pil sepanjang hidupku, jadi aku dapat merasakannya secara alami. Selain itu, jika aku tidak salah, tingkat alkimia anak ini berada di atasku. Dia bahkan mungkin telah memurnikan pil kuno. Ekspresi Penatua Qiu berubah drastis saat mendengar ini. Nona muda adalah seorang jenius dari Menara Inti. Bahkan di tanah pembantaian, dao alkimia miliknya jauh lebih unggul daripada Hong Tao yang sangat sombong. Terlebih lagi, Nona muda itu sangat sombong dalam hal alkimia. Dia telah mengikuti Nona muda itu selama bertahun-tahun, tetapi belum pernah melihat Nona muda itu mengakui bahwa ada orang lain yang lebih jago dalam alkimia daripada dirinya. Namun, pada saat ini, Nona muda itu mengatakannya dengan penuh keyakinan. Orang macam apa anak itu? Luo Yao kemudian memberi instruksi kepada Tetua Qiu, Tetua Qiu, cari cara untuk menyelidiki latar belakang pemuda ini. Juga, ikuti anak ini secara pribadi. Ingatlah untuk menjaga jarak dan jangan mendekatinya. Jangan menyinggung perasaannya. Anak ini sangat penting bagi keluarga kita. Ya, Nona muda. Tak lama kemudian, sosok Tetua Qiu berubah kabur dan menghilang, meninggalkan Luo Yao sendirian di toko tanaman obat. Dia menyipitkan matanya dan menatap langit malam. Ye Chen, menarik. Hari ini aku melihat dua kandidat potensial dari negeri pembantaian.
Yang satu adalah Ye Xitian, dan yang satunya lagi adalah Ye Chen. Mereka berdua bermarga Ye. Mungkinkah ada hubungannya? Aku mengincar keduanya, tapi aku tidak memenuhi syarat untuk bertarung demi Ye Xitian. Namun, Ye Chen adalah sebuah kesempatan. Ye Chen meninggalkan toko jamu dan pergi ke kediaman Hong Tao. Pada saat ini, semuanya terang benderang, dan para ahli alam asal datang silih berganti, jelas-jelas mencari bukti. Ye Chen menyipitkan matanya dan langsung menuju pintu belakang yang terpencil. Hanya ada beberapa orang yang menjaga pintu masuk ini, dan sangat sedikit orang yang lewat. Berhenti. Beberapa tombak diarahkan ke Ye Chen. Orang yang tidak berkepentingan dilarang mendekat. Enyahlah. Suara dingin yang mengancam terdengar, tetapi Ye Chen tidak bergerak. Dia melepaskan indera spiritualnya, dan segera menyadari bahwa sekelilingnya sudah jelas. Mengapa kamu belum pergi juga? Salah satu bawahan Hong Tao sedikit marah. Lagi pula, sekarang setelah Hong Tao pergi, masa depan mereka juga mengkhawatirkan. Semuanya tergantung pada apakah sang penguasa pembantaian akan menerima mereka. Dia tidak peduli apa tujuan Ye Chen, dan mencoba menusuk hati Ye Chen. Tepat saat tombak itu hendak menusuk tubuh Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mengulurkan dua jari dan meraih ujung tombak yang dipenuhi energi seperti sepasang penjepit, menghentikannya. Aku akan memberimu kesempatan. Jika kau pingsan, aku tidak akan membunuhmu. Ketika yang lainnya mendengar kata-kata provokatif itu, ekspresi mereka berubah drastis. Beberapa saat kemudian, semua senjata mereka diarahkan ke Ye Chen. Kecil, kau sedang mencari kematian. Sepertinya kamu sudah menentukan pilihan, kata Ye Chen dengan tenang. Dia menyalurkan kekuatan kedua jarinya, lalu petir menyambar keluar. Kaca, ujung tombak itu hancur berkeping-keping, dan pecahan-pecahannya berhamburan ke segala arah. Puci, seolah dituntun oleh suatu kekuatan misterius, pecahan ujung tombak itu semuanya melesat tepat ke dahi para ahli tersebut, membunuh mereka semua. Mengapa kamu tidak menghargai hidupmu? Ye Chen menggelengkan kepalanya. Dengan itu, dia menghilang melalui pintu belakang. Adapun apakah seseorang akan mengetahuinya, itu bukan urusannya. Begitu dia mendapatkan kuali, dia akan segera pergi. Rumah Hong Tao seperti labirin, jadi Ye Chen hanya menemukan ruang alkimia Hong Tao dengan susah payah. Yang mengejutkannya adalah bahwa ruang alkimia ini sebenarnya ditutupi oleh formasi. Jelas bahwa seseorang telah menyegel tempat ini setelah kematian Hong Tao. Kalau segelnya rusak, pasti akan ketahuan oleh orang yang mendirikan formasi itu. Namun, aku tidak peduli. Ye Chen menghunus pedang pembunuh naga dan mengaktifkan rune kehidupannya. Mengisi pedang itu dengan kekuatan petir, dia mengayunkannya ke arah formasi. Gemuruh. Sebuah ledakan dahsyat terjadi, dan seluruh rumah tampak bergetar. Formasinya hancur. Ye Chen membuka pintu batu itu dan bergegas masuk, dan segera melihat sebuah kuali besar tergeletak diam di sana. Ada lusinan kerangka di sekitar kuali. Jelas sekali, orang-orang ini adalah korban pengorbanan manusia Hong Tao sebelumnya. Kuali itu sederhana dan tak berhias, serta memancarkan bau darah yang pekat. Aku tidak tahu mengapa penguasa pembantaian sangat menginginkan Hong Tao. Apakah itu benar-benar hanya untuk memurnikan pil? Mungkinkah dia memiliki rahasia? Kalau tidak, dia tidak akan mengirim seseorang untuk menyegel tempat ini dengan formasi secepat ini. Tiba-tiba, Ye Chen merasakan nyeri tajam di antara kedua alisnya, dan dia bisa dengan jelas merasakan matanya berangsur-angsur memerah. Pada saat yang sama, sebuah suara terus terngiang di benaknya. Ambil ini. Tatapan mata Ye Chen seolah dikendalikan oleh suatu kekuatan yang tak dapat dijelaskan saat ia mengamati sebuah kotak, yang di atasnya terukir gambar sebuah kerangka. Jejak energi jahat merembes keluar dari kotak itu. Sepertinya kotak ini adalah alasan mengapa manik naga jahat itu bertindak. Kemungkinan besar ini ada hubungannya dengan penguasa pembantaian. Ye Chen mengepalkan tinjunya dan melemparkan kotak itu ke makam samsara bersama dengan kuali Hong Tao. Lalu, saat dia hendak mendorong pintu batu dan pergi, indera spiritualnya mendeteksi adanya hasrat membunuh yang kuat mengalir di luar. Dia dikepung. Brengsek. Ye Chen tahu bahwa begitu formasi itu hancur, seseorang akan segera menyadarinya, tetapi dia tidak menyangka mereka akan datang secepat itu. Mungkinkah ada seseorang yang telah menyergap di sini? Penampilannya saat ini tidak bisa diungkapkan, jadi dia memakai topeng. Tiba-tiba,
Gelombang energi yang dahsyat melonjak dan pintu pun hancur, menciptakan awan asap dan debu. Ketika debu mulai mereda, Ye Chen menemukan sekelompok besar ahli di luar. Ada lebih dari 10 ahli alam asal yang memimpin kelompok itu. Tatapan mata Ye Chen berubah serius. Dia tidak lagi memiliki teknik pedang peninggalan Duan Leiren, dan jarum perak tidak dapat diaktifkan untuk beberapa waktu. Terlebih lagi, mustahil bagi Lin Qingxuan untuk keluar dan menolongnya, ataupun bagi Raja Harimau Hitam untuk tiba di sini tepat waktu. Saat ini, dia tanpa diragukan lagi terisolasi dan tidak berdaya. Akan sangat sulit baginya untuk membunuh jalan keluarnya. Seorang lelaki tua berjubah panjang berjalan keluar dari kelompok itu. Dia menatap Ye Chen yang bertopeng dengan rasa ingin tahu dan bertanya, "Siapa kamu? Apakah Ye Xitian yang mengirimmu ke sini?" Meskipun Ye Xitian dan pemuda di depannya sama-sama mengenakan topeng, dia tidak memperlakukan Ye Chen sebagai Ye Xitian karena dia bisa merasakan keseriusan di mata pihak lain saat kelompok ahlinya muncul. Jika pemuda ini adalah Ye Xitian, dia pasti sudah memulai pembantaian sejak lama. Terlebih lagi, Ye Xitian sudah meninggalkan negeri pembantaian, jadi bagaimana mungkin dia bisa kembali? Bocah, kau tidak mendengar pertanyaanku. Kenapa kau menghancurkan formasi dan menerobos masuk ke area terlarang ini? Apa yang kau ambil dari sini? Serahkan padaku. Jika kau tidak bicara, aku akan memenggal kepalamu. Begitu dia selesai berbicara, niat membunuh kelompok itu melonjak ke arah Ye Chen. Seolah-olah Ye Chen adalah seekor domba yang menunggu untuk disembelih. Bab 773, bagian dari rencana. Ye Chen bisa merasakan niat membunuh mereka, dan pikirannya berputar cepat. Dia mungkin bisa membunuh dengan susah payah, tetapi jika bala bantuan datang lagi, dia akan berada dalam bahaya jika dia sendirian tanpa kartu truf. Dia harus memikirkan cara agar dapat lolos tanpa cedera. Tiba-tiba, sebuah bola lampu menyala di benak Ye Chen, dan beberapa detik kemudian, dia melangkah maju dan menatap dingin ke arah lelaki tua berjubah panjang itu. Dia berkata, "Aku hanya memberimu satu kesempatan. Berlututlah dan lumpuhkan kultivasimu, atau mati." Mendengar ini, lelaki tua itu tanpa sadar melangkah mundur. Kemudian, dia tiba-tiba bereaksi dan berkata dengan marah, "Kecil, apakah kamu pikir kamu Ye Xitian? Semuanya, tangkap anak ini dan ungkap identitasnya." "Ya Pak." Kemudian, saat sekelompok orang mendekati Ye Chen mencibir dan meraung. "Naga darah, keluarlah." Beberapa saat kemudian, seekor naga darah keluar dari tubuhnya dan melayang di langit. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang dan jantung mereka mulai berdebar kencang. Siapa yang mengira Ye Xitian akan kembali? Negeri pembantaian kini dijaga ketat, namun Ye Xitian bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Seolah-olah dia sama sekali tidak menganggap serius penguasa pembantaian. Dalam sekejap, hati mereka dipenuhi rasa takut, dan mereka berlutut serempak. Mereka hanyalah sebagian dari pasukan yang menjaga tempat ini. Mereka sama sekali bukan pasukan utama. Meskipun jumlah mereka lebih banyak, dari sudut pandang mereka, Ye Xitian masih bisa membantai mereka semua. Wajah lelaki tua itu menjadi pucat, dan dialah yang pertama berlutut. Suaranya bergetar, "Tuan Ye, aku tidak tahu bahwa Anda telah kembali. Aku akan melumpuhkan kultivasiku sendiri." Dia tidak ragu bahwa itu adalah Ye Xitian sekarang, dan bahkan memiliki ilusi bahwa dia sedang ditatap oleh Raja Harimau Hitam. Seluruh tubuhnya menjadi dingin. Wah! Pukulan lelaki tua itu mendarat di dantiannya sendiri dan menghancurkannya. Bukan hanya dia, bahkan para ahli alam asal tidak berani bernapas terlalu keras. Ye Xitian adalah monster yang bisa membunuh lebih dari 10 kultivator alam asal dengan satu serangan, jadi mereka tidak berani mengambil risiko menyinggungnya. Ye Chen mendengus dingin. "Aku tidak peduli dengan kalian semut, tapi jika aku tahu kalian berani mengikutiku lagi, aku akan memenggal kepala kalian dengan tanganku sendiri." Begitu dia selesai berbicara, dia pergi. Tidak seorang pun berani menghentikannya. Setelah 5 menit penuh, semua orang akhirnya sadar kembali. Meskipun lelaki tua itu senang, dia tetap mengeluarkan jimat dan mengeluarkan setetes saripati darah. Jimat itu terbakar, dan akhirnya membentuk proyeksi gambar. Itu adalah Dewa Pembantaian. Tuan Pembantai, Ye Xitian baru saja muncul di rumah Hong Tao. Mata Dewa Pembantaian dalam proyeksi gambar itu menyipit, dan dia bertanya dengan dingin, "Di mana dia sekarang?"
Suara lelaki tua itu bergetar saat dia melanjutkan, Ye Xitian terlalu kuat, jadi tidak ada dari kita yang bisa menghentikannya. Namun, dia baru saja pergi belum lama ini, jadi dia seharusnya masih berada di tanah pembantaian. Sang penguasa pembantaian mendengus dingin. Kemudian, jari-jarinya membentuk segel, dan sebuah lempengan batu giok melayang keluar, yang langsung berubah menjadi merah darah yang menyilaukan, dan kemudian aura merah darah itu menyapu. Langit malam yang gelap di negeri pembantaian langsung bersinar merah, dan bulan darah menutupi langit. Rune yang tak terhitung jumlahnya mengalir melalui penghalang di langit, dan pada saat yang sama, keempat gerbang tanah pembantaian disegel. Beberapa kultivator yang melewati gerbang langsung terbunuh. Saat ini terjadi. Pada saat ini, tanah pembantaian telah menjadi perangkap maut. Setelah melakukan semua ini, sebuah suara dingin bergema di langit. Carilah setiap sudut tempat ini dan temukan Ye Xitian dengan cara apapun. Pada saat ini, Ye Chen secara alami menyadari perubahannya. Dia awalnya berencana untuk pergi, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa tanah pembantaian telah disegel. Tidak ada jalan keluar. Yang lebih penting, ini bukanlah formasi sederhana, tetapi formasi darah kuno, dan menggunakan darah orang yang tak terhitung jumlahnya untuk menyegel seluruh area. Bulan darah di atas kepalanya bagaikan sepasang mata, menatap segala hal, seolah tengah mencari. Brengsek, Ye Chen hendak menuju ke Hotel Wen Xixi ketika dia menyadari beberapa aura kekerasan datang dari belakangnya. Jika dia memasuki hotel, dia hanya akan membawa malapetaka yang tidak pantas bagi mereka berdua. Karena itu, dia hanya bisa bertarung dengan sekuat tenaga. Pada saat ini, aroma harum tercium, dan sebuah tangan ramping menggenggam tangan Ye Chen. Tuan Ye, silakan ikuti saya. Hembusan angin kencang bertiup, dan Ye Chen langsung tertarik ke suatu arah dengan paksa. Tidak jauh dari situ ada toko tanaman obat tempat dia membeli tanaman obat tadi. Pada saat ini, orang yang menariknya adalah Luo Yao. Yang paling penting, dia tidak tahu mengapa Luo Yao ingin menyelamatkannya. Begitu mereka ditemukan oleh sang raja pembantai, akibatnya akan tak terbayangkan. Bukankah ini sama saja dengan mendorong dirinya sendiri ke dalam api? Tidak lama setelah Ye Chen dan Luo Yao pergi, dua lelaki tua kurus muncul di tempat mereka tadi. Keduanya adalah penjaga kiri dan kanan penguasa pembantaian, dan juga dua kultivator terkuat di negeri pembantaian selain penguasa pembantaian sendiri. Kedua penjaga itu melirik dan menyipitkan mata. Dia jelas ada di sini tadi. Kenapa dia tiba-tiba menghilang? Cari, dia pasti tidak jauh. Pada saat ini, Ye Chen dibawa ke sebuah ruangan oleh Luo Yao, yang didekorasi dengan cukup cantik. Ruangan itu dipenuhi wangi-wangian, dan jelas itu adalah kamar tidur wanita. Nona Luo, mengapa Anda membawa saya ke sini? Tanya Ye Chen. Luo Yao melepas mantelnya dan menuangkan secangkir teh untuk Ye Chen. Sambil menggoyangkan lengannya, dia memasukkan ki sejatinya ke dalam cangkir teh dan menerbangkannya. Ye Chen menangkapnya dengan kuat. Tuan Ye, bukankah seharusnya Anda berterima kasih kepada saya? Anda menerobos masuk ke rumah besar Hong Tao dan berpura-pura menjadi Ye Xitian. Anda berjalan langsung ke garis tembak, kata Luo Yao dengan penuh minat. Dia meminta Penatua Qiu untuk mengikuti Ye Chen, tetapi Penatua Qiu berhenti di luar Hong Rumah besar Tao dan memutuskan untuk tidak masuk. Namun, dari keributan sebelumnya, dia menyadari bahwa Ye Xitian mungkin telah muncul. Tentu saja, dia segera menghubungkan Ye Xitian dan Ye Chen sebagai saudara. Namun, Luo Yao tidak menyangka bahwa Ye Chen adalah Ye Xitian. Belum lagi penampilan mereka yang berbeda, ketika kedua lelaki tua itu turun dan Ye Chen dalam bahaya besar, dia menyadari bahwa tingkat kultivasi Ye Chen tetap stagnan di alam transenden, yang berarti bahwa inilah kekuatannya yang sebenarnya. Adapun mengapa Ye Chen berpura-pura menjadi Ye Xitian, sudah jelas bahwa Ye Xitian sengaja mengatur hal ini untuk membingungkan Tuan Pembantai dan membuatnya panik. Ini menjelaskan mengapa Ye Chen menginginkan ramuan ini. Mendengar perkataan Luo Yao, mata Ye Chen menyipit. Dia ingin menjelaskan, tetapi karena pihak lain mengatakan bahwa dia berpura-pura, maka itu yang terbaik. Tepat saat dia hendak berbicara, Luo Yao berkata, "Aku penasaran mengapa Ye Xitian mengizinkanmu datang sendirian. Mungkinkah dia punya rencana? Mungkinkah formula pilmu hari ini juga merupakan bagian dari rencananya?" Bab 774, Bantuan Tak Terduga. Ye Chen pun ikut bermain dan menggelengkan kepalanya.
Saya hanya menerima permintaan Ye Xitian untuk mendapatkan keuntungan. Mengenai hal-hal spesifik, saya tidak yakin. Luo Yao menatap Ye Chen dengan penuh arti dan berkata, tempat ini masih dianggap aman. Orang-orang itu mungkin tidak akan berpikir untuk mencari di sini. Setelah keributan ini berlalu, aku akan mengirimmu keluar. Ye Chen benar-benar tercengang kali ini. Meskipun mereka berdua belum pernah bertemu, Luo Yao benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk membantunya. Nona Luo, Anda harus tahu harga yang harus dibayar untuk menolong saya. Begitu Anda ketahuan, Anda bahkan mungkin tidak bisa menyelamatkan hidup Anda sendiri. Atau aku punya sesuatu yang kamu inginkan. Luo Yao tersenyum. Tuan Ye, karena Anda sudah banyak bicara, saya tidak akan membuang waktu lagi. Saya akan membantu Anda, dan Anda bisa menganggapnya sebagai bantuan. Tentu saja, kamu bisa membalas budi ini atau tidak. Jika kamu ingin membalas budi, aku hanya punya satu permintaan. Apa? Ye Chen mengerutkan kening. Luo Yao membuka jari-jarinya dan sebuah liontin giok terbang ke telapak tangannya. Dia dengan lembut melemparkannya di depan Ye Chen. Ye Chen meliriknya dan langsung merasakan sesuatu yang familiar. Liontin giok ini mirip dengan milik senior Feng, tetapi tampaknya kualitasnya lebih tinggi, dan bahkan memancarkan sedikit kesan bangsawan. Menara Inti. Tuan Ye, saya harap Anda bisa bergabung dengan Menara Inti, atau lebih tepatnya, bergabung dengan keluarga Luo, kata Luo Yao dengan penuh semangat. Matanya dipenuhi dengan keyakinan, dan bahkan sedikit rasa ingin tahu. Keluarganya sangat membutuhkan seseorang seperti Ye Chen. Terlebih lagi, dengan bakat Ye Chen, dia mungkin menjadi orang pertama yang memecahkan rekor Menara Inti yang berusia 1000 tahun. Dia sedang berjudi dan bertaruh pada nasib. Tuan Ye, selama Anda bersedia bergabung dengan keluarga saya berjanji akan memberikan apapun yang Anda inginkan. Kultivasi, seni bela diri, kekuasaan, uang, wanita, keluargaku akan memberimu segalanya. Ada satu hal lagi yang mungkin tidak diketahui oleh Tuan Ye. Keluarga Luo kita memiliki tingkat otoritas tertentu di Pegunungan Kunlun, dan kita bahkan memiliki hubungan dengan beberapa sekte terkemuka. Setelah mengatakan begitu banyak, Luo Yao menatap ekspresi Ye Chen. Menurutnya, tak seorang pun dapat menolak tawaran yang begitu menggiurkan. Namun, Ye Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Nona Luo, maafkan aku. Aku tidak akan bergabung dengan keluarga manapun. Juga, Nona Luo, terima kasih atas kebaikanmu. Setelah mengatakan itu, Ye Chen memutuskan untuk pergi. Dia baru berjalan beberapa langkah ketika terdengar suara gaduh dari depan. Seseorang memaksa masuk. Seorang lelaki tua tergesa-gesa muncul di luar pintu. Nona muda, kedua penjaga itu akan menggeledah tempat ini dengan paksa. Kurasa aku tidak bisa bertahan lama. Selain itu, penguasa pembantaian mungkin juga akan datang. Mereka sudah mencari di sekitar sini, kecuali di sini. Jika orang itu tahu bahwa Nona muda menyembunyikan seseorang di sini, konsekuensi kemarahannya akan sangat sulit untuk dihadapi. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu bergegas keluar. Jelas, dia sedang mencoba mencari cara untuk menunda kedatangan orang-orang itu. Nona Luo, maaf telah mengganggu Anda. Ye Chen hendak membuka pintu. Dia tidak ingin merepotkan siapapun, ketika tiba-tiba. Wah, dia dapat dengan jelas merasakan gelombang energi beriak di udara. Para ahli telah turun. Tepat saat dia hendak menghunus pedang pembunuh naga, Luo Yao meraih Ye Chen dan berkata kepadanya, Tuan Ye, saya punya rencana. Tuan Ye, mohon bekerja sama dan lepaskan pakaian Anda terlebih dahulu. Sebelum Ye Chen sempat bereaksi, dia menyadari pakaiannya telah robek. Ketika Luo Yao melihat sosok Ye Chen, tatapannya kosong sesaat, namun beberapa saat kemudian dia menjejalkannya ke dalam selimut dan kemudian masuk bersamanya. Ye Chen tercengang. Apa yang dilakukan Luo Yao? Apakah ada kebutuhan untuk melakukan hal ini? Mata Luo Yao dipenuhi dengan tekad. Tindakan ini tampak impulsif, tetapi itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya dan Ye Chen. Dia telah meninggalkan Menara Inti selama bertahun-tahun dan bersembunyi di sini karena suatu alasan, dan kemunculan Ye Chen adalah kesempatan terbesarnya. Tidak peduli apapun, bahkan jika dia harus mengorbankan segalanya, dia tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada Ye Chen. Pada saat ini, suara tetua Qiu terdengar dari luar. Tuan-tuan, Nona mudaku sedang beristirahat. Jangan ganggu dia. Enyahlah.
Ini perintah dari penguasa pembantaian. Bahkan jika nona mudamu berasal dari menara inti. Detik berikutnya, wah, pintunya didorong terbuka oleh dua pengawal dewa pembantai. Kedua penjaga itu baru saja akan melangkah masuk ketika mereka mendengar suara gadis itu. Pada saat yang sama, mereka juga melihat seorang pria dan seorang wanita di tempat tidur, terbungkus selimut, yang terus bergerak. Jelaslah mereka melakukan hal itu. Mereka berdua segera berbalik, wajah mereka sedikit tidak wajar. Ekspresi Penatua Qiu berubah drastis. Nona muda masih polos. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu pada Ye Chen? Oh tidak, berani sekali kau. Siapa kau? Kau mau mati. Luo Yao berhenti dan berbaring di tubuh Ye Chen. Dengan selimut yang menutupi tubuhnya, dia tidak merasakan ada yang salah. Suaranya dingin. Dia mengulurkan tangannya dari selimut dan menembakkan beberapa pisau lempar. Keluar, kalian masing-masing harus meninggalkan satu mata. Kalau tidak, suruh saja orang di belakang kalian datang dan menemuiku. Aku ingin melihat apakah orang di belakang kalian lebih kuat atau keluarga Luo Ku yang lebih kuat. Ketika mereka mendengar nama keluarga Luo, mata para penjaga menyipit. Mereka tahu bahwa orang ini terkait dengan menara inti, tetapi tidak tahu bahwa dia terkait dengan keluarga Luo. Mungkinkah wanita ini adalah nona muda dari keluarga Luo yang telah menghilang selama beberapa tahun? Jika memang begitu, maka mereka sudah mati. Sang penguasa pembantaian mungkin memenuhi syarat untuk menggeledah ruangan ini, tetapi mereka berdua jelas tidak memenuhi syarat. Nona Luo, kami tidak tahu kalau itu Anda, harap tenang. Luo Yao mendengus dingin, apakah kau tahu betapa pentingnya reputasiku? Aku akan mengatakannya lagi, tinggalkan matamu. Kalau tidak, aku harus meminta keluarga Luo untuk mencari orang di belakangmu. Nona Luo, tolong jangan libatkan tuan pembantai. Kami akan meninggalkan satu mata. Kedua penjaga itu saling memandang dan tidak ragu lagi. Mereka menunjuk salah satu mata mereka sendiri. Kedua penjaga itu tidak punya pilihan. Keluarga Luo sangat dihormati karena ilmu alkimia mereka di pegunungan Kunlun. Tidak ada kekuatan yang dapat menggoyahkan keluarga ini. Selain itu, banyak ahli yang memohon keluarga Luo untuk memurnikan pil. Bab 775-1 menolak. Banyak pil kuno di pegunungan Kunlun diproduksi oleh keluarga Luo, jadi menyinggung mereka akan menyebabkan efek kupu-kupu yang akan melibatkan seluruh pegunungan Kunlun. Pada saat itu, keluarga Luo tidak perlu melakukan apapun. Para ahli dan sekte yang ingin mengambil hati keluarga Luo secara alami akan bertindak atas nama mereka. Bahkan penguasa pembantaian mungkin tidak akan mampu menahan serangan seperti itu. Puci. Jari mereka menusuk mata kanan mereka, dan darah langsung mengalir keluar. Rasa sakit yang luar biasa membanjiri tubuh mereka, tetapi mereka tidak bersuara. Mereka hanya bisa menahan rasa sakit itu dalam diam. Perjalanan kultivasi mereka mungkin tidak akan berakhir jika mereka kehilangan satu mata, tetapi jika mereka kehilangan nyawa, semuanya akan berakhir. Nona Luo, salah satu mata kami sudah rusak. Tolong jangan membesar-besarkan masalah ini, pinta seorang penjaga. Luo Yao mendekat ke Ye Chen dan menoleh. Dia mendengus dingin, maaf, sepertinya kamu salah paham. Aku sudah mengatakannya dengan sangat jelas. Aku ingin kamu meninggalkan satu mata, bukan menghancurkan satu mata. Begitu kata-kata itu diucapkan, ekspresi kedua penjaga itu berubah drastis. Mereka tahu betul bahwa Luo Yao memang berbicara tentang meninggalkan satu mata, tetapi bukankah menghancurkan satu mata sama saja? Siapakah yang mengira bahwa wanita ini begitu tidak masuk akal? Mungkinkah mereka harus meninggalkan mata mereka yang lain? Wanita ini ingin mereka menjadi buta. Mereka ingin membalas, tetapi mereka berada dalam situasi yang sulit sekarang. Jika mata mereka hancur, itu akan sangat mempengaruhi kekuatan mereka. Pada saat itu, tingkat kultivasi mereka akan menurun drastis dan mereka bahkan mungkin menjadi lumpuh. Pada saat ini, Ye Chen yakin bahwa lebih baik menyinggung penjahat daripada wanita ini. Namun, dia juga penasaran tentang asal-usul keluarga Luo. Mengapa dia tidak pernah mendengar tentang mereka sebelumnya? Namun, dilihat dari cara kedua penjaga itu bertindak, jelas bahwa mereka benar-benar terintimidasi oleh keluarga Luo, yang berarti bahwa keluarga Luo luar biasa. Tampaknya bahkan sang penguasa pembantaian pun harus waspada terhadap mereka. Karena keluarga Luo begitu kuat, mengapa Luo Yao harus memilihnya? Tepat saat mereka hendak menghunus pedang, sebuah suara terdengar dari jauh.
Nona Luo, bisakah kau memberiku sedikit muka dan membiarkan kedua bawahanku pergi? Kedua orang ini dapat dianggap telah banyak membantuku. Jika mata mereka hancur, mereka akan menjadi tidak berguna. Mereka tiba-tiba masuk dan mengganggu waktu Nona Luo yang menyenangkan. Tentu saja, mereka harus bertanggung jawab, tetapi itu tidak disengaja. Bagaimana dengan ini? Aku akan menggunakan benda ini untuk mengganti mata mereka. Anggap saja ini sebagai hadiah permintaan maaf dariku kepada Nona Luo. Beberapa detik kemudian, sebuah kuali mendarat dengan mantap di luar pintu. Ketika kuali itu menyentuh tanah, gelombang ki sejati yang tak terlihat beriak keluar. Tak ada pil di dalam kuali itu, tetapi jejak aroma obat menyerang hidung setiap orang. Pola pada kuali itu kuno, yang menunjukkan bahwa kuali itu mungkin berasal dari zaman kuno. Ini adalah kuali kuno, harta karun yang tak ternilai. Napas Luo Yao menjadi cepat, tetapi karena prinsip, dia ingin menolak. Akan tetapi, sebelum dia mengatakan sesuatu, suara di luar pintu terdengar lagi. Jika Nona Luo tidak puas, maka aku hanya bisa pergi ke keluarga Luo bersama Nona Luo untuk meminta maaf. Aku harap keluarga Luo bersedia menerima permintaan maafku. Walaupun kata-katanya terkesan meminta maaf, namun ekspresi Luo Yao berubah drastis. Dia tidak bisa kembali ke keluarga Luo sekarang. Oleh karena itu, kata-kata itu jelas merupakan ancaman. Dia tidak berani melanjutkan masalah ini lebih jauh. Dia terbatuk pelan dan berkata, karena penguasa pembantaian secara pribadi telah memohon belas kasihan bagi mereka, maka tinggalkan kuali itu, tutup pintunya, dan bawa mereka keluar dari sini. Baik kamu maupun mereka tidak boleh menginjakan kaki di ruangan ini. Tentu saja, ayo pergi. Kedua penjaga itu bertukar pandang lalu menghilang, lalu pintu pun tertutup sendiri, hanya menyisakan tetua Qiyu di luar. Penatua Qiyu menatap lampu di ruangan itu. Ia sangat kesal saat memikirkan kejadian tadi. Jika keluarga Luo mengetahui hal ini, tidak hanya sesuatu akan terjadi padanya. Nona muda, tapi Ye Chen juga pasti akan mati. Konyol, ini terlalu konyol. Nona, apakah itu? Penatua Qiyu berpikir lama dan hendak berbicara ketika suara dingin datang dari dalam ruangan. Penatua Qiyu, Anda juga bisa pergi. Jangan biarkan siapapun mengganggu saya. Baik-baik saja maka. Di dalam ruangan, Luo Yao menghela napas panjang. Akhirnya kami berhasil membujuk mereka untuk pergi. Sekarang kalian aman. Dia bangkit dari tubuh Ye Chen dan duduk di samping tubuhnya seolah-olah sedang berlutut. Itu terlihat sangat ambigu. Selimut itu jatuh ke tanah, dan tiba-tiba, dia menyadari sesuatu dan melihat dirinya sendiri. Dia bertelanjang dada, begitu pula Ye Chen. Dia lalu menatap Ye Chen lagi. Saat mata mereka bertemu, rona merah muncul di wajah pucatnya. Ini adalah pertama kalinya dia bersikap seperti ini dengan seorang pria. Meskipun mereka berdua mengenakan celana, apa yang perlu dilihat sudah terlihat. Dengan mengepalkan jari-jarinya, sebuah kemeja hitam muncul di tangannya dan dia mengenakannya. Akhirnya, dia menggerakkan pinggulnya ke tepi tempat tidur. Dengan punggungnya menghadap Ye Chen, dia berkata, Tuan Ye, tentang masalah hari ini, Anda tidak boleh memberitahu siapapun. Juga, karena kamu sudah melihat tubuhku yang telanjang, aku tidak bisa menikah dengan pria manapun lagi. Jadi, kamu harus bertanggung jawab. Adapun bagaimana kamu harus bertanggung jawab, kamu harus menikah dengan keluarga Luoku. Ye Chen hampir memuntahkan darah. Dari awal hingga akhir, dialah korbannya. Mengapa dia yang bertanggung jawab? Menikah dengan keluarga Luo, sungguh lelucon. Ye Chen berdiri dan menatap Luo Yao. Dia berkata, aku benar-benar harus berterima kasih atas masalah hari ini. Aku akan mengingat kebaikan ini, tetapi menikah dengan keluargamu adalah hal yang mustahil. Belum lagi keluarga Luomu, aku bahkan tidak akan menikah dengan keluarga nomor 1 di pegunungan Kunlun. Lagi pula, kita baru saja bertemu. Tidakkah menurutmu semua yang kau lakukan terlalu terburu-buru? Karena itu, aku menolak. Luo Yao sedikit marah saat mendengar penolakan langsung Ye Chen. Ia mengira dengan mengerahkan seluruh kemampuannya, ia akan mampu membuat Ye Chen menyetujui segalanya. Namun, tampaknya orang ini sama sekali tidak tertarik padanya atau keluarga Luo. Kali ini dia menderita kekalahan ganda. Berapa banyak orang yang ingin bergantung pada keluarga Luo, tetapi Ye Chen sama sekali tidak menghargai kesempatan ini. Apakah dia tidak tahu bahwa ini akan memungkinkannya untuk terbang ke surga?
Ye Chen, karena kamu sudah menolakku, aku tidak akan memaksamu. Namun, aku punya permintaan kecil yang kuharap bisa kamu penuhi, kata Luo Yao. Ye Chen mengangguk. Katakan saja, asal tidak berlebihan, aku akan menyetujuinya. Aku akan menganggapnya sebagai balasan budi. Ketika Luo Yao mendengar janji Ye Chen, matanya berbinar dan dia berkata dengan penuh semangat, saya harap kamu bisa ikut dengan saya ke Menara Inti. Aku ingin kau pergi dan membantuku mengambil sesuatu. Benda itu terlalu penting bagiku. Jika kau memberiku benda ini, kita akan impas. Bagaimana? Ye Chen ragu-ragu selama beberapa detik sebelum mengangguk. Saya akan mempertimbangkannya, tetapi semua ini harus menunggu sampai saya selesai menangani beberapa hal. Dalam beberapa hari, saya masih harus berpartisipasi. Lupakan saja, Anda tidak akan mengerti bahkan jika saya memberi tahu Anda. Tuan Ye, apakah Anda akan berpartisipasi dalam kompetisi jenius sekte? Mata Luo Yao menampakkan sedikit keterkejutan. Sejauh yang aku tahu, ini masalah seniman bela diri. Apa hubungannya dengan seorang alkemis sepertimu? Oh benar, aku masih belum tahu sekte mana yang ada di belakangmu. Aku juga sangat penasaran tentang sekte macam apa yang bisa memelihara eksistensi sepertimu. Ye Chen ragu-ragu selama beberapa detik sebelum berkata dengan tenang, Sekte Dewa Medis. Bab 776, Tindakan Menghilang. Ketika Luo Yao mendengar kata-kata, Sekte Dewa Medis, secerca keterkejutan melintas di matanya yang cerah, dan butuh beberapa waktu baginya untuk pulih dari keterkejutannya. Dia sudah menduga bahwa Ye Chen dan Ye Xitian punya hubungan, tetapi mereka tidak terlalu dekat. Kalau tidak, Ye Xitian tidak akan membiarkan Ye Chen datang ke negeri pembantaian sendirian. Lagi pula, datang ke sini saat ini tidak diragukan lagi akan mendatangkan kematian. Ye Xitian pasti memperlakukan Ye Chen sebagai semacam alat. Adapun mengapa dia melakukan itu, dia tidak tahu, tetapi pasti ada alasannya. Bagaimanapun, Ye Xitian adalah seorang ahli yang kejam, keras kepala, dan pembunuh. Dia bisa melakukan apa saja. Adapun sekte di belakang Ye Chen, dia percaya bahwa itu akan menjadi sekte teratas di Pegunungan Kunlun, dan sekte yang berfokus pada alkimia, atau mungkin salah satu kekuatan tersembunyi itu. Dalam imajinasinya, Ye Chen telah meninggalkan faksi itu dan entah bagaimana bertemu dengan Ye Xitian. Ye Xitian kuat dan setidaknya bisa melindungi Ye Chen untuk sementara waktu, jadi itu akan menjadi hubungan yang saling menguntungkan. Ye Chen akan mengumpulkan tanaman obat dan memurnikan pil sehingga Ye Xitian dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk berkultivasi. Di sisi lain, Ye Chen akan menerima perlindungan dari Ye Xitian. Luo Yao sangat yakin dengan tebakannya, tetapi dia tidak tahu bahwa dia terlalu banyak berpikir saat bertemu Ye Chen. Reaksi pertama kebanyakan orang adalah menyadari bahwa Ye Xitian dan Ye Chen adalah orang yang sama. Namun, dia membuat cerita yang berbelit-belit berdasarkan penilaiannya terhadap Ye Xitian. Namun, masalahnya sekarang adalah bahwa Ye Chen mengaku berasal dari Sekte Dewa Medis, yang bahkan hampir tidak dapat dianggap sebagai sekte di Pegunungan Kunlun, apalagi sekte seni bela diri. Bagaimana Sekte Dewa Medis bisa mendidik seorang alkemis berbakat seperti itu? Yang lebih penting, Ye Chen akan mewakili Sekte Dewa Medis di acara akbar Pegunungan Kunlun. Apakah dia gila? Namun, jika Ye Chen berasal dari Sekte Dewa Medis, maka satu hal yang pasti adalah Ye Xitian datang ke negeri pembantaian untuk menyelamatkan Duan Huai'an karena Ye Chen. Pasti ada semacam kesepakatan antara mereka berdua. Tuan Ye, apakah Anda benar-benar dari Sekte Dewa Medis? Dan Anda akan mewakili sekte tersebut untuk berpartisipasi dalam kompetisi? Luo Yao bertanya dengan curiga. Ye Chen mengangguk. Ia mengira Luo Yao telah tinggal di negeri pembantaian selama bertahun-tahun sehingga ia tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi di Pegunungan Kunlun. Sekarang, tampaknya ia tahu lebih banyak daripada dirinya. Luo Yao melihat keyakinan di mata Ye Chen dan membuat keputusan. Kemudian, dia berkata, Tuan Ye, kita seharusnya dianggap sebagai teman sekarang. Karena kau adalah seorang teman, aku harap Tuan Ye akan mendengarkan nasihat Luo Yao. Bakat Tuan Ye sepenuhnya terletak pada alkimia. Kau berbeda dari Ye Xitian, yang kekuatan bela dirinya melebihi penguasaannya terhadap alkimia. Sebagai perbandingan, Tuan Ye dilahirkan untuk alkimia. Jika Tuan Ye ingin memiliki otoritas dan kekuasaan di Pegunungan Kunlun, kau tidak perlu mengolah seni bela diri.
Ketika alkimia milikmu mencapai tingkat yang cukup tinggi, banyak ahli pasti akan memujamu. Kedua penjaga itu adalah contoh terbaik. Mereka tidak takut padaku, melainkan keluarga alkemis di belakangku. Hal ini berlaku untuknya. Akan tetapi, alkimia hanyalah tindakan pendukung baginya. Yang ia tekuni adalah seni bela diri dan pengobatan. 5 tahun yang lalu, dia telah dikeluarkan dari arena bahkan sebelum dia melangkah ke panggung, dan dengan demikian dia telah mempermalukan dirinya sendiri, gurunya, dan sekte tersebut. Dia pasti akan membayar penghinaan ini secara pribadi. Terlebih lagi, kompetisi ini sangat penting bagi Ye Chen. Dia tidak hanya ingin mengumumkan kembalinya dia ke seluruh pegunungan Kunlun, tetapi juga ingin memimpin sekte Dewa Medis menjadi sekte terkemuka. Ini akan menjadi langkah pertama dan tidak seorang pun dapat menghentikannya. Nona Luo, saya menghargai kebaikan Anda, tetapi masalah ini terkait dengan dendam pribadi saya. Saya harus pergi, kata Ye Chen. Luo Yao tahu bahwa kata-katanya tidak efektif, jadi dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, karena Tuan Ye begitu bertekad, aku tidak akan menghalangimu lagi. Jika saatnya tiba, aku akan membawa keluargaku untuk mendukung Tuan Ye. Lagi pula, sekarang sudah malam. Tuan Ye, mengapa Anda tidak beristirahat di sini sebentar? Saya sendiri yang akan membawa Tuan Ye keluar besok pagi. Tidak akan ada yang berani menghentikan Anda. Baiklah, Ye Chen setuju. Pada saat yang sama, dia menyuruh Luo Yao mengirim seseorang untuk mengirim surat kepada Wen Xixi dan saudara perempuannya, memberi tahu mereka untuk menunggu di pintu masuk tanah pembantaian besok. Mereka bertiga akan pergi bersama. Negeri pembantaian hanya akan menjadi lebih berbahaya di masa depan. Jika kedua saudari itu tetap tinggal di sini, suatu hari mereka akan terbongkar. Oleh karena itu, dia harus membawa mereka keluar sesegera mungkin. Malam berlalu tanpa suara. Namun, malam itu, setiap sudut tanah pembantaian digeledah, tetapi tetap tidak ada berita atau tanda-tanda keberadaan Ye Xitian. Ye Xitian tampaknya telah lenyap begitu saja. Keesokan harinya, di sebuah taman, langit baru saja cerah. Sang penguasa pembantaian meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya seraya mendengarkan berita dan informasi terkini yang terus-menerus dikirim kepadanya oleh bawahannya. Dia tidak tidur sepanjang malam, bahkan tidak berkultivasi, berharap mendengar berita tentang Ye Xitian. Akan tetapi, setelah mencari di seluruh negeri pembantaian selama semalam suntuk, tetap saja tidak ada apa-apa. Wah, mata sang penguasa pembantaian menyipit, dan suasana seketika berubah dingin. Sekelompok sampah. Kalian bahkan tidak dapat menemukan satu orang pun. Mungkinkah Ye Xitian dapat menembus ruang angkasa? Raungan yang sangat keras pun terdengar, dan gelombang suara dari raungan tersebut begitu kuat hingga melukai organ dalam beberapa orang yang ada di taman itu. Salah satu bawahannya yang tingkat kultivasinya lebih rendah bahkan memuntahkan seteguk darah. Tuanku, harap tenang. Salah satu penjaga tampak menonjol. Karena ia hanya memiliki satu mata, ia tampak sedikit garang. Tuanku, apakah menurutmu Ye Xitian telah menggunakan suatu teknik rahasia untuk meninggalkan negeri pembantaian? Ketika Dewa Pembantaian mendengar ini, dia mendengus dingin, tidak mungkin. Aku akan menggunakan teknik untuk menyegel tanah pembantaian sepenuhnya. Bahkan seekor nyamuk pun tidak bisa pergi, apalagi dia. Kecuali Ye Xitian adalah seorang ahli legendaris dan dapat merobek ruang dengan lambaian tangannya, itu tidak mungkin. Penjaga bermata satu itu berpikir keras. Setelah waktu yang lama, dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan serius, Tuanku, jika Ye Xitian masih berada di tanah pembantaian, dia tidak akan bisa bersembunyi dari pandangan semua orang. Beberapa orang kita mungkin telah terbunuh, tetapi tidak ada satupun dari orang kita yang hilang. Apakah menurutmu seorang ahli hebat secara pribadi membawa Ye Xitian pergi? Lagi pula, dia memiliki kekuatan seperti itu di usia yang masih muda, dan berani masuk ke rumah besar Hong Tao di saat yang kritis seperti ini. Kelompok di belakangnya pasti luar biasa. Bagaimana jika ada faksi papan atas di belakangnya? Jika kita terus-menerus memprovokasi dia, bukankah itu akan merugikan Anda, tuanku? Mendengar ini, sang Raja Pembantaian melangkah maju dan sebuah tamparan mendarat tanpa ampun di wajah penjaga yang berbicara itu, membuatnya melayang bagaikan layang-layang yang talinya putus. Apakah kamu meragukanku? Memangnya kenapa kalau Ye Xitian punya kekuatan hebat yang mendukungnya? Dia menyentuh milikku, jadi meskipun dia lari ke ujung bumi, aku akan membuatnya berlutut di hadapanku.
Penjaga bermata satu itu tahu bahwa dia telah membuat marah penguasa pembantaian. Dia segera berlutut dan memohon, "Tolong jangan marah, tuanku. Saya hanya berspekulasi. Bagaimanapun, insiden dengan Ye Xitian kali ini terlalu besar." Bab 777, Melarikan Diri. Sang penguasa pembantaian melirik penjaga itu dan berkata, "Kirim 10 ahli lagi untuk menjaga setiap pintu masuk. Siapapun yang masuk atau keluar harus diselidiki dan digeledah secara ketat. Juga, mulailah mencari di pinggiran negeri pembantaian. Jika kau punya berita, segera laporkan padaku. Jika aku tidak melihat Ye Xitian dalam sehari, penggal kepalamu dan tinggalkan di luar pintu." Ketika penjaga bermata satu itu mendengar kalimat terakhir, ekspresinya berubah drastis. Jelas bahwa penguasa pembantaian menyalahkannya atas kegagalan menemukan Ye Xitian. Meskipun dia merasa dirugikan, dia tidak berani mengatakan apapun. Dia hanya bisa memfokuskan usahanya untuk menemukan Ye Xitian dengan segala cara. Ini satu-satunya jalannya untuk bertahan hidup. Setengah jam kemudian, Ye Chen, Luo Yao, dan yang lainnya tiba di pintu tertutup, yang dijaga oleh lebih dari 10 ahli. Tidak jauh dari situ, Ye Chen melihat Wen Xixi dan Wen Tingting. Keduanya jelas masih dalam keadaan terkejut. Ketika mereka melihat Ye Chen, mereka segera berlari mendekat. "Tuan Ye." Penampilan Ye Chen membuat hati mereka tenang. "Apakah terjadi sesuatu tadi malam?" Ye Chen bertanya dengan khawatir. Kedua gadis itu menggelengkan kepala. "Tuan Ye, kami selamat. Kami harus berterima kasih kepada Nona Luo Yao karena telah mengirim orang untuk menjaga kami secara pribadi. Kalau tidak, sesuatu mungkin benar-benar terjadi pada kami." Ye Chen tidak menyangka Luo Yao akan melakukan ini, dan dia memandang Luo Yao dengan penuh rasa terima kasih. Luo Yao mengangguk dan mengingatkannya, "Demi amannya, Tuan Ye, ubahlah penampilanmu lagi." Ye Chen mengangguk. Dia menggunakan beberapa jarum perak dan langsung berubah menjadi pria tampan. Luo Yao menatap Ye Chen dengan puas. Dia tidak ingin membuang waktu lagi di sini dan langsung menuju pintu yang tertutup rapat. Di antara selusin ahli yang menjaga pintu, salah satunya adalah penjaga yang baru saja membobol kamarnya kemarin. Ketika penjaga itu melihat Luo Yao muncul, pupil matanya mengecil. Dia ingin segera keluar, tetapi sebuah suara dingin terdengar. "Kemana kamu pergi?" Tubuh penjaga itu bergetar. Kemudian, dia segera berbalik dan tersenyum. "Nona Luo, sungguh suatu kebetulan." Luo Yao mendengus dingin. "Aku tidak tahu apakah ini kebetulan atau tidak, tapi sungguh kebetulan kau menerobos masuk ke kamarku tadi malam." Mendengar ini, wajah penjaga itu menjadi pucat. Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, dia masih berkata, "Nona Luo, Tuan Pembantai telah meminta maaf kepada Anda atas apa yang terjadi kemarin. Anda tidak datang ke sini hari ini untuk menyalahkan saya, bukan?" Luo Yao menggelengkan kepalanya. "Jangan khawatir. Aku tidak akan mempersulitmu lagi karena aku sudah menerima hadiah permintaan maafnya. Namun, aku harus keluar hari ini. Buka pintu segel ini." Ketika wali itu mendengar hal ini, ia langsung menolak. "Nona Luo, maafkan aku, tapi penguasa pembantaian telah menetapkan bahwa tidak seorang pun boleh meninggalkan tempat ini sebelum kita menemukan Ye Xitian." Luo Yao melangkah maju dan mengeluarkan liontin giok. Dia berkata dengan marah, "Kali ini, keluarga Luo memintaku untuk kembali karena ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Bisakah kamu bertanggung jawab atas keterlambatan ini?" Melihat bahwa penjaga itu masih tidak berniat untuk minggir, dia berkata dengan dingin, "Melihatmu, sepertinya rasa sakit kehilangan mata kemarin tidak cukup untukmu." Hal ini membuat sang penjaga merasa gelisah. Dia tidak dapat menentang perintah penguasa pembantaian, dia juga tidak mampu menyinggung keluarga Luo. "Nona Luo, kalau begitu, aku akan pergi dan bertanya pada tuanku." Dia hanya bisa mengatakan ini. Namun, begitu dia selesai berbicara, Luo Yao memerintahkan, "Buka sekarang. Sebaiknya aku beritahu kamu bahwa keluarga Luo saat ini sedang bertemu dengan seorang ahli dari sekte terkemuka. Dia terluka dalam pertempuran besar dan saat ini kekurangan ramuan obat yang sangat langka. Akulah satu-satunya yang memiliki ramuan obat ini, itulah sebabnya aku mengirimkannya kembali. Jika aku menunda, ahli itu akan mati. Apakah kamu tahu akibatnya? Pada saat itu, kamu harus menanggung kemarahan ribuan ahli dari sekte terkemuka di pegunungan Kunlun."
Aku penasaran apakah tuanmu memiliki kemampuan untuk melawan sekte papan atas itu. Luo Yao terus maju selangkah demi selangkah seolah-olah dia yang memiliki inisiatif, sementara sang penjaga sudah diliputi ketakutan. Dia tidak tahu apakah itu asli atau palsu, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk memverifikasinya. Semakin lama kau ragu, semakin kecil kemungkinan ahli itu untuk bertahan hidup, desak Luo Yao. Penjaga bermata satu itu tidak tahan lagi. Dia menggertakkan giginya dan mengeluarkan jimat. Dia membentuk segel dengan jarinya dan mengeluarkan setetes esensi darah. Jimat itu terbakar, dan pintu yang disegel di belakangnya terbuka. Karena Nona Luo sedang terburu-buru, aku akan membiarkanmu pergi dulu. Aku akan melaporkannya kepada keluarga Lu nanti. Luo Yao mengabaikannya. Pada saat ini, dia tampaknya mengendalikan segalanya. Dia melirik Ye Chen dan orang-orang di belakangnya dan melambaikan tangannya. Ayo berangkat. Kita harus sampai di rumah keluarga Luo sebelum malam tiba. Tepat saat Ye Chen, Wen Xixi, dan yang lainnya hendak pergi, penjaga bermata satu itu menatap Ye Chen dalam-dalam. Entah mengapa, dia merasakan keakraban dari orang ini, terutama tatapan dingin dan arogan itu. Dia tiba-tiba berkata, "Nak, apa kita pernah bertemu sebelumnya?" Ekspresi Luo Yao berubah. Sebelum Ye Chen sempat berbicara, dia sudah berdiri di depannya dan menatap tajam ke arah penjaga bermata satu itu. Sepertinya pelajaran kemarin belum cukup. Kau merusak hubungan baik kita kemarin, dan sekarang kau berani mengatakan untuk menunjukkannya di depan umum. Jika ada rumor yang menyebar ke keluarga, kau akan bertanggung jawab. Saat itulah penjaga bermata satu itu menyadari bahwa pria tampan ini sebenarnya adalah orang yang melakukan itu dengan Luo Yao tadi malam. Tampaknya Nona Luo berencana membawa orang ini kembali ke keluarga. Dia sedikit cemburu. Kultivasi pria tampan ini tidak tinggi, tetapi karena wajahnya yang cantik, dia telah menjadi burung phoenix. Begitu dia memasuki keluarga Luo, identitasnya akan berubah. Setelah memikirkan semuanya, penjaga bermata satu itu buru-buru berkata, "Nona Luo, harap tenang. Aku pasti akan merahasiakan masalah ini. Aku tidak akan bersuara." Kelompok itu segera meninggalkan tanah pembantaian. Begitu mereka berada di luar, Ye Chen dan Luo Yao berpisah. "Nona Luo, aku akan mengingat kebaikanmu hari ini. Setelah aku selesai dengan masalah ini, aku akan pergi ke Menara Inti untuk mencarimu." Ye Chen lalu menangkupkan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal. Luo Yao tersenyum genit. "Tuan Ye, tidak perlu mengucapkan selamat tinggal. Mungkin kita akan bertemu lagi dalam beberapa hari. Saya masih berharap untuk menyaksikan penampilan Anda yang tak terkalahkan dalam kompetisi. Namun, Tuan Ye, ingatlah untuk segera meninggalkan tempat ini. Penguasa pembantaian tidak semudah itu untuk dihadapi. Aku rasa dia akan segera mengetahui bahwa aku telah membantumu." "Baiklah. Selamat tinggal." Ye Chen bersiul, dan 3 harimau hitam muncul dalam sekejap. Ketiga harimau hitam itu berbaring dan membiarkan Ye Chen dan saudara perempuan Wen naik ke atas mereka, sementara ketiganya segera berjalan menuju Gua Duan Huai'an. Bab 778, Memperbaiki Dantianku. Setelah Ye Chen pergi, Tetua Qiyu, yang berada di samping Luo Yao, angkat bicara, "Nona, apakah Ye Chen benar-benar layak mendapatkan semua ini? Anda bahkan belum melihat orang itu memurnikan pil, tetapi Anda sudah begitu yakin dengan bakat dan kemampuannya. Lagi pula, jika orang-orang dari negeri pembantaian menyebarkan berita ini ke keluarga Luo, itu hanya akan semakin merugikanmu, Nona muda. Sekarang kita bahkan tidak bisa tinggal di negeri pembantaian, kemana kita harus pergi?" Luo Yao melihat ke arah tempat Ye Chen pergi dan bergumam, "Penatua Qiyu, aku tahu bahwa orang itu memiliki sesuatu yang sangat istimewa tentang dirinya. Mengenai kemana harus pergi, mari kita kembali ke keluarga Luo. Setelah bersembunyi selama bertahun-tahun, sekarang saatnya untuk menghadapinya. Jika kita benar-benar tidak bisa melakukannya, kita akan memberitahu mereka tentang Ye Chen terlebih dahulu. Terlepas dari apakah keluarga itu percaya atau tidak, setidaknya itu bisa memberi kita waktu." Tetua Qiyu menghela napas panjang. Ini adalah satu-satunya cara. Harimau hitam itu bergerak cepat, dan dalam waktu kurang dari 10 menit, Ye Chen dan yang lainnya telah tiba di pintu masuk gua, di mana mereka melihat Raja Harimau Hitam sedang berjaga. Bahkan ketika melihat Ye Chen muncul, ia tidak menyingkir. Ye Chen melangkah maju dan membelai kepala Raja Harimau Hitam. Ia memuji,
penampilanmu patut dipuji. Aku akan menghadiahimu sosis ham nanti. Wen Xixi terdiam. Wen Tingting terdiam. Ye Chen langsung masuk ke dalam. Gurunya saat ini sedang berkultivasi. Meskipun dia telah pergi selama hampir sehari, gurunya masih belum memiliki banyak ki sejati. Sebagian besar ki sejati yang dikumpulkan gurunya akan hilang dalam sekejap mata. Duan Huai'an menggelengkan kepalanya dan membuka matanya. Ketika dia melihat Ye Chen, dia segera berdiri. Murid, kau akhirnya kembali. Aku takut sesuatu akan terjadi padamu di sana. Apa sebenarnya yang membuatmu mengambil risiko seperti itu? Bibir Ye Chen melengkung membentuk senyum saat dia mengeluarkan kuali Hong Tao dan juga ramuan obat langka. Duan Huai'an menatap semua yang ada di hadapannya dan menjadi semakin curiga. Mungkinkah muridnya berencana untuk memurnikan pil? Bahkan jika dia ingin membeli tanaman obat, dia tidak harus pergi ke tanah pembantaian untuk membelinya. Pada saat ini, Ye Chen melontarkan sesuatu yang mengejutkan. Guru, pernahkah Anda berpikir untuk memperbaiki dantian Anda? Tubuh Duan Huai'an gemetar saat mendengarnya. Bagaimana mungkin dia tidak ingin memperbaiki dantiannya? Dia adalah Master Sekte Medical God dan salah satu kultivator Medical Dao terkuat di Pegunungan Kunlun. Namun, entah mengapa, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap dantiannya yang hancur. Berkali-kali ia hampir berhasil memperbaikinya, tetapi beberapa detik kemudian, perbaikannya hancur lagi. Itu seperti kutukan yang tidak dapat dihapus, atau mimpi buruk yang tidak akan berakhir. Itu membuatnya merasa rendah diri dan tidak berdaya berkali-kali. Hal itu juga membuatnya menjadi guru yang tidak tertahankan dan tidak bertanggung jawab yang hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika pengikutnya dihina, dan sekte tersebut merosot. Siapa yang dapat mentolerir sakit hati dan ketidakberdayaan ini? Dia ingin memperbaiki dantiannya lebih dari siapapun, tetapi dia tahu betul bahwa itu hanyalah angan-angan belaka. Dia menenangkan dirinya dan menatap Ye Chen. Murid, aku tahu kamu mempunyai niat baik, dan mempertaruhkan nyawamu untuk pergi ke Land of Slaughter untukku. Namun, aku tahu masalahku lebih baik daripada orang lain. Itu tidak mungkin. Awalnya, hidupku adalah jurang kegelapan, tetapi sekarang setelah kau kembali, kuat dan cakap, harapanku sedikit demi sedikit kembali menyala. Melihatmu tumbuh lebih dari cukup bagiku. Tentu saja, Ye Chen tidak akan menyerah. Dia segera berkata, Guru, tolong percayalah padaku sekali ini saja. Aku punya cara untuk memperbaiki dantianmu. Pemimpin Sekte Dao menggunakan teknik jahat kuno untuk menghancurkan dantianmu. Hari ini, aku akan menghancurkan segel itu sepenuhnya. Hari ini aku akan mengalahkannya dengan caraku sendiri. Pada saat ini, Ye Chen dipenuhi dengan keyakinan. Kepastian di matanya langsung membuat Duan Huai'an goyah. Dia ragu-ragu sejenak lalu bergumam, lupakan saja, asal kamu bahagia, aku akan menjadi subjek uji coba. Murid, apa yang kau inginkan dariku? Ye Chen mengaktifkan api abadi dan berkata dengan serius, Tuan, silakan masuk ke dalam kuali. Mata Duan Huai'an terbelalak. Dia mengira Ye Chen punya cara, tetapi pada akhirnya, dia ingin menggunakannya untuk memurnikan pil. Dia lolos dari Hong Tao, namun dia tidak dapat lolos dari muridnya. Dia belum pernah mendengar cara menggunakan kuali untuk membuka segel. Metode ini sama sekali tidak bisa diandalkan, dan dia bahkan bisa berakhir menjadi orang yang beradab. Ye Chen, kamu, Tuan, percayalah padaku kali ini saja, kata Ye Chen dengan yakin. Bagus. Duan Huai'an tidak ragu-ragu lagi, dan naik ke dalam kuali. Guru, tutup mata Anda dan tetaplah duduk bersila. Pertahankan kondisi kultivasi Anda setiap saat. Bahkan jika ki sejati dalam dantian Anda menghilang, kata Ye Chen. Karena Duan Huai'an sudah masuk, tentu saja dia melakukan apa yang diperintahkan. Setelah Duan Huai'an memasuki tahap kultivasi, Ye Chen berkomunikasi dengan makam samsara. Dalam sekejap, suara Lin Qingxuan terpancar ke dalam pikiran Ye Chen. Jika kau ingin ini berhasil, kau harus tetap berkonsentrasi penuh. Bahan-bahan obat yang terkumpul di dalam kuali itu sangat kacau. Sekali kau melakukan kesalahan, keseimbangan akan hancur dan orang yang akan mendapat masalah adalah tuanmu. Juga, menghancurkan segel jahat kuno itu akan menyebabkan keributan besar. Kamu harus siap secara mental untuk itu, karena itu bahkan dapat menyebabkan serangan balik pada tubuhmu. Aku mengerti. Ye Chen mengangguk dengan sungguh-sungguh. Lin Qingxuan melanjutkan,
Namun, menghancurkan segel ini juga dapat melukai penggunanya dari jauh. Justru karena inilah segel ini dipenuhi dengan ketidakpastian. Jangan sampai Anda terganggu. Baiklah, jangan buang-buang waktu. Pusatkan semua kekuatanmu ke dalam kuali. Kau juga harus merasakan keadaan dantiannya dengan saksama. Mendengar instruksi Lin Qingxuan, mata Ye Chen menyipit dan menyalurkan ki sejatinya ke tangannya, menghantamkan telapak tangannya ke kuali. Dalam sekejap, aliran ki sejati yang tak terhitung jumlahnya menembus kuali dan mengalir ke dalamnya. Begitu masuk ke dalam, ki sejati tampak kental, dan beriak di sekitar tubuh Duan Huai'an. Api abadi, bangkitlah. Naga darah, keluarlah. Rune kehidupan, meletus. Ye Chen tidak menahan diri sama sekali. Dalam sekejap, api yang tak berujung meledak, dan seolah-olah seekor binatang raksasa telah menelan seluruh kuali. Suhu di dalam kuali juga meningkat cukup tinggi. Pada saat yang sama, terdengar suara auman naga saat naga darah melingkari kuali. Petir yang dahsyat meluap dari tubuh Ye Chen, dan bahkan matanya tampak memancarkan percikan petir. Kekuatan yang luar biasa terkumpul di dalam kuali. Pada saat yang sama, Duan Huai'an merasakan ada yang tidak beres. Ia menyadari bahwa tubuhnya tampaknya tidak lagi berada di bawah kendalinya. Bahkan jika dia ingin membuka matanya, dia merasa itu mustahil. Pada saat yang sama, sensasi terbakar muncul di dantiannya, dan tumbuh semakin kuat. Bab 779, Fenomena Mengerikan. Meski begitu, dia tetap memilih untuk percaya pada Ye Chen. Hidupnya telah diselamatkan oleh Ye Chen, jadi dia memilih untuk bertahan. Pada saat ini, Ye Chen merasakan informasi mengalir ke dalam pikirannya, yang mengajarinya cara memecahkan segel. 10 detik kemudian, Ye Chen tiba-tiba mengulurkan tangannya dan membuka tangannya. Lebih dari 100 ramuan obat melayang di sekelilingnya. Teknik pembekuan kembali pemecah roh. Aktifkan. Kemudian, suatu gelombang energi berdesir, dan ramuan obat itu tiba-tiba memperoleh peningkatan kecepatan dan terbang menuju kuali, dan memasuki kuali tersebut. Gemuruh. Gelombang kejut energi yang kuat melonjak, dan beberapa ramuan obat hancur menjadi bubuk, jatuh ke tubuh Duan Huai'an. Tak lama kemudian, tubuh Duan Huai'an dipenuhi bubuk ratusan tanaman obat, membuatnya tampak seperti manusia salju. Ye Chen menyipitkan matanya. Tanpa ragu, dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Tuan, mungkin akan terasa sedikit tidak nyaman, tapi bersabarlah. Setelah Ye Chen selesai berbicara, dia mengeluarkan setetes saripati darah, yang kemudian ditembakkan ke dahi Duan Huai'an. Petir yang bergulung, api, dan ki sejati langsung menyelimuti Duan Huai'an, dan ekspresinya berubah kesakitan dan ganas. Beberapa detik kemudian, Ye Chen mengeluarkan beberapa batu roh dan menembakkannya. Saat batu-batu itu mendarat, energi spiritual dari batu-batu roh itu meledak dan 12 pilar cahaya melesat ke langit. Seluruh gua berguncang dan terasa seakan-akan akan runtuh kapan saja. Ye Chen tahu bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya sangat penting, jadi dia menajamkan fokusnya. Dia menutup matanya dan membuat gerakan meraih dengan jari-jarinya. Tubuh Duan Huai'an melayang, lalu terbalik. Meskipun api abadi telah menelan kuali, ia tetap menjauh dari Duan Huai'an. Tiba-tiba, cahaya hitam menyambar di tempat di mana dantian Duan Huai'an berada, dan sebuah rune hitam samar muncul. Murid, rune hitam itu adalah segel jahat kuno. Namun, mustahil bagimu untuk menghancurkannya dengan kekuatanmu saat ini. Selain itu, begitu merasakan bahaya, tubuh Duan Huai'an akan hancur sendiri. Pada saat itu, bukan hanya tuanmu yang tidak akan selamat, tetapi kamu juga tidak akan selamat. Kekuatan yang kuberikan padamu bisa bertahan sekitar 3 menit. Selama 3 menit ini, kau harus menghancurkan rune hitam itu. Baik, Tuan. Ye Chen mengangguk. Begitu dia selesai berbicara, Lin Qingxuan mengeluarkan setetes sesuatu yang hijau. Tidak diketahui apakah itu saripati darah, atau sesuatu yang lain, tetapi tampaknya mengandung kekuatan daunnya. Tetesan hijau menghilang dari makam samsara, dan muncul kembali di dalam gua. Langit di luar tertutup awan gelap, berubah menjadi gelap gulita. Di luar gua, mata harimau hitam itu dipenuhi ketakutan, seolah-olah sesuatu yang mengerikan telah muncul. Semua binatang buas di pinggiran negeri pembantaian menjadi mengamuk dan marah. Beberapa binatang bahkan menabrak dinding gunung, membuatnya berwarna merah karena darah mereka. Sungguh pemandangan yang mengejutkan.
Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya mati seperti ini, dan rasanya seperti kiamat telah tiba. Ye Chen secara alami merasakan bahwa ada sesuatu yang terjadi. Lin Qingxuan telah memberitahunya bahwa akan ada keributan besar, tetapi fenomena ini mengerikan. Murid, jangan khawatir tentang fenomena aneh di luar sana. Kendalikan tetesan hijau dan kirimkan ke Dantian Duan Huai'an. Aku harus mengandalkanmu selanjutnya, desak Lin Qingxuan. Oke, Ye Chen tidak ragu lagi. Dia mengulurkan tangannya dan meraih tetesan hijau itu, lalu menghantamkannya ke arah Dantian Duan Huai'an. Rune hitam di dalam dantian tuannya tampaknya telah merasakan sesuatu, dan langsung membentuk tangan hitam besar untuk menghentikan Ye Chen. Wah! Tetesan hijau itu tiba-tiba melesat keluar dari tangan Ye Chen dan terbang menuju tangan hitam besar itu. Ketika mereka bertabrakan, tetesan hijau itu merobek tangan hitam itu sepenuhnya, lalu menghantam rune hitam. Gelombang kejut energi tak kasat mata menyapu bagaikan ledakan, yang bahkan membuat Ye Chen terlempar. Akhirnya ia berhasil berdiri, meskipun ada sedikit darah menetes di sudut mulutnya. Ia kemudian melangkah maju, dan menuangkan kekuatannya ke dalam tetesan hijau itu. Menabrak. Dengan suara keras, pilar cahaya hijau besar menerobos langit-langit gua dan melesat ke langit. Pada saat ini, di sebuah taman di tanah pembantaian, sang penguasa pembantaian yang sedang berkultivasi tiba-tiba membuka matanya dan mengangkat kepalanya. Ketika melihat fenomena aneh ini, ekspresinya berubah drastis. Ini terkait dengan jalur pengobatan. Mungkinkah seorang ahli yang hebat menggunakan semacam teknik surgawi? Seorang tokoh perkasa benar-benar turun mendekati pinggiran tanah pembantaian. Saat dia merenungkan hal ini, pilar cahaya hijau melesat lurus ke langit. Pilar cahaya itu begitu jelas sehingga dia pun merasa ingin tunduk pada cahaya hijau itu. Apa-apaan ini? Tiba-tiba, dia teringat sesuatu. Pada saat ini, sebuah fenomena yang tidak dapat dijelaskan telah terjadi di luar tanah pembantaian. Kemungkinan besar ada hubungannya dengan Ye Xitian. Mungkinkah ahli yang kuat di balik Ye Xitian? Kalau begitu, Ye Xitian telah meninggalkan negeri pembantaian. Kalau bicara logika, tempat ini disegel, jadi mustahil bagi siapapun untuk keluar. Dia harus memastikan ini. Sosok sang penguasa pembantaian melintas saat ia langsung menuju pintu keluar tempat Luo Yao dan yang lainnya pergi. Tak lama kemudian, ia melihat penjaga bermata satu dan anak buahnya menjaga pintu tertutup itu. Penguasa pembantaian, penjaga bermata satu dan para ahli lainnya berlutut. Dia melirik pintu yang tertutup rapat itu. Jelas ada tanda-tanda pintu itu pernah dibuka. Matanya penuh amarah saat dia menatap penjaga bermata satu itu. Seseorang benar-benar meninggalkan tanah pembantaian. Bukankah aku sudah bilang untuk tidak membiarkan siapapun pergi? Wajah penjaga bermata satu itu memucat saat dia buru-buru menjelaskan, "Tuanku, harap tenang. Saya baru saja akan melaporkan hal ini kepada Anda. Belum lama ini, seorang ahli dari sekte terkemuka terluka dan meminta bantuan keluarga Luo. Nona Luo bergegas datang dengan beberapa pelayan untuk mengantarkan ramuan obat yang berharga." Mata Dewa Pembantai tampak dingin. Kepergian Luo Yao saat ini jelas tidak sesederhana itu. Lagi pula, keluarga Luo tidak kekurangan tanaman obat, jadi bagaimana mungkin Luo Yao memiliki sesuatu yang tidak mereka miliki? Berapa banyak orang yang dibawa wanita itu? Penjaga bermata satu itu menggelengkan kepalanya. Tuanku, selain kepala pelayannya, wanita itu hanya membawa seorang pria asing, yang berada di bawah selimut tadi malam. Dia bukan Yesi. Suaranya tiba-tiba terhenti saat dia menyadari sesuatu. Tatapan mata pria itu yang dingin dan arogan, serta rasa keakraban yang dirasakannya, itu bukan karena pemandangan di ruangan kemarin, tetapi karena aura dan tatapannya persis sama dengan milik Ye Xitian saat dia mengenakan topeng. Luo Yao membawa Ye Xitian pergi. Selain itu, dia telah membiarkan mereka pergi secara pribadi. Tuanku, kalau begitu, pria itu mungkin Ye Xitian yang menyamar. Harap tenang, tuanku. Penjaga bermata satu itu tidak berani menyembunyikan apapun. Masalah ini terlalu serius. Sampah. Telapak tangan Dewa Pembantaian mendarat di kepala penjaga bermata satu, mengubahnya menjadi kabut berdarah. Bab 780, Bahaya Tiba-tiba. Kamu mungkin wali saya, tapi saya tidak pernah menoleransi sampah. Setelah mengatakan ini, dia bergegas menuju pilar cahaya hijau. Kalau dia tidak salah, pilar cahaya itu ada di tempat Ye Xitian berada. Saat penguasa pembantaian bergegas maju,
dia menyalurkan ki sejatinya ke dalam suaranya dan berteriak, semuanya, menuju pilar cahaya hijau dengan kecepatan penuh. Pada saat ini, dia sangat marah. Harga yang telah dia bayar selama periode waktu ini terlalu besar. Kemunculan Ye Xitian tidak hanya merusak rencananya, tetapi juga menghancurkan fondasi yang telah dibangunnya selama bertahun-tahun. Bocah ini bahkan berani mengejeknya secara terbuka di wilayahnya sendiri. Tidak peduli apapun, Ye Xitian harus mati, dan mati dengan mengerikan. Pada saat yang sama, di pegunungan hijau giok, dua wanita muda sedang berkuda. Di atas dua tunggangan, secara bertahap mendekati tanah pembantaian. Itu Ji Siking dan Ji He. Meskipun Ji Siking dan Ji He tidak tahu di mana Ye Xitian berada, semua petunjuk mengarah ke tanah pembantaian, jadi mereka memilih untuk mencoba peruntungan di sana. Oleh karena itu, ketika pilar cahaya hijau itu meletus, secara alamiah Ji Siking menemukannya, dan dia pun terkejut. Pilar cahaya ini tampaknya terkait dengan dao medis. Mungkinkah ada orang yang ahli dalam dao medis di tanah pembantaian? Kudengar Ye Xitian memiliki pemahaman mendalam tentang dao medis. Kalau begitu, mungkinkah pilar cahaya ini ada hubungannya dengan dia? Itu sangat mungkin. Mata Ji Siking berbinar dengan sedikit keyakinan. Dia dan beberapa anggota keluarga Ji lainnya memiliki bakat khusus dalam hal firasat. Bakat ini sangat misterius, bahkan para tetua keluarga tidak dapat menjelaskannya dengan jelas. Namun, bakat ini telah membantunya berkali-kali, baik dalam kultivasi maupun dalam situasi hidup dan mati. Bakat inilah yang membuatnya secara tidak sadar mendekati Ye Chen, meskipun semua orang membencinya. Ada jurang pemisah yang sangat lebar antara dirinya dan Ye Chen. Secara logika, mereka berdua seharusnya tidak pernah berinteraksi selama hidup mereka. Namun, Ji Siking mempercayai apa yang dirasakannya, dan mengatasi kesan buruk yang awalnya ia miliki terhadap Ye Chen, dan akhirnya menyelamatkannya berkali-kali. Dia tahu betul bahwa ini bukanlah cinta, tetapi dia tidak mau repot-repot menjelaskan kesalahpahaman yang dialami orang lain. Tujuannya hanya untuk melindungi Ye Chen. Ji Siking hanya akan mempertimbangkan seseorang yang lebih kuat darinya sebagai mitra potensial, dan saat ini, di Pegunungan Kunlun, orang yang paling memenuhi syarat untuk peran itu adalah Ye Xitian. Si kecil, ayo kita menuju pilar cahaya. Baiklah, kakak Siking. Dengan itu, kedua wanita itu bergegas mendekat. Ye Chen yang berada di dalam gua tentu saja tidak tahu kalau ada orang yang mendekat. Pada saat ini, dia merasakan ki sejati di dantiannya, dan bahkan petir dari rune kehidupannya, diserap oleh dantian Duan Huai'an. Itu seperti lubang tanpa dasar yang tidak dapat diisi sama sekali. Matanya dipenuhi kegilaan saat dia memaksakan keluarnya setetes saripati darah lagi. Pembuluh darah di lengannya menonjol ketika dia membuka jari-jarinya, tampaknya mencoba meraih rune hitam itu. Kekuatan Lin Qingxuan mengalir ke tangannya, tampaknya memberinya kekuatan tertinggi. Perasaan ini terlalu nikmat. Ye Chen tahu betul bahwa rune hitam ini adalah kunci segalanya. Begitu rune ini terkoyak, tuannya akhirnya akan bisa pulih. Keluar dari tubuh tuanku. Ye Chen meraung marah. Pada saat yang sama, naga darah yang melingkari kuali itu tahu bahwa Ye Chen membutuhkan bantuan dan segera menggali ke dalam lengan Ye Chen, memberinya kekuatannya. Tangannya meraih rune hitam itu, dan dia menariknya dengan keras. Kaca, rune hitam itu ditarik keluar dari dantian tuannya oleh Ye Chen, yang membuatnya sangat gembira. Pada saat ini, suara Lin Qingxuan tiba-tiba terdengar di telinganya. Hati-hati. Beberapa detik kemudian, rune hitam itu berubah menjadi awan gas hitam, dengan wajah jahat yang terwujud di atasnya. Mata dingin itu menatap Ye Chen. Keke. Tiba-tiba, gas hitam itu berubah menjadi pedang tajam, memotong udara sambil mencoba menusuk dada Ye Chen. Gerakannya terlalu cepat sehingga Ye Chen tidak dapat bereaksi. Sekalipun dia berhasil bereaksi, jika dia melepaskan kuali untuk menangkis pukulan itu, efek obat dalam kuali itu akan menjadi kacau, dan tuannya akan menderita. Untungnya, kilatan dingin melintas, dan Ye Chen merasakan makam samsara bergetar. Kemudian, pedang pembunuh naga muncul di hadapan Ye Chen. Pedangnya kembali melindunginya. Wah, pedang hitam dan pedang surga pembunuh naga bertabrakan, dan kedua kekuatan itu berdesir dalam bentuk gelombang, menyebabkan kehancuran di sekelilingnya. Pedang surga pembunuh naga terpental dan akhirnya tertusuk ke dinding gua. Sementara itu, pedang hitam itu berubah kembali menjadi gas hitam dan menyerang Ye Chen. Ekspresi wajah Lin Qingxuan berubah drastis.
Untuk pertama kalinya, dia merasa panik. Dia telah meremehkan segel jahat kuno ini. Sebenarnya di dalamnya terkandung kekuatan seorang ahli hebat. Jika gas hitam menelan Ye Chen, akibatnya tidak terbayangkan, dan kemungkinan besar Ye Chen akan kehilangan kendali atas kuali. Kemudian, saat dia hendak bergegas membantu Ye Chen, dia melihat cahaya hitam berkelebat di antara kedua alis Ye Chen. Aku lupa kalau anak ini masih punya harta karun jahat itu di tubuhnya. Itu seharusnya cukup untuk menekan gas hitam itu, gumam Lin Qingxuan dan berhenti. Pada saat ini, Ye Chen merasakan sakit yang luar biasa. Gas hitam telah masuk ke dalam tubuhnya dan mengamuk di dalam. Gas itu juga tampak terkekeh karena kegembiraan dan kegembiraan. Energi dalam dantian Duan Huai'an hampir sepenuhnya diserap olehnya, jadi Duan Huai'an tidak lagi berguna baginya. Sekarang, ia telah mendapatkan tubuh lain, dan tubuh yang sempurna dalam segala aspek. Gas hitam itu memiliki semacam kesadaran. Ia tidak lagi ragu-ragu dan menuju ke pikiran Ye Chen, ingin memilikinya dan melahapnya. Ye Chen tahu betapa berbahayanya kabut hitam itu. Dia ingin menghentikannya, tetapi ternyata itu tidak mungkin. Segel jahat kuno itu terlalu menakutkan, dan itu menghancurkan semua pertahanan yang dibangun Ye Chen di sekeliling pikirannya. Pada saat yang begitu penting, mengapa Lin Qingxuan tidak mengambil tindakan? Mungkinkah Lin Qingxuan akan melihatnya menjadi boneka? Gas hitam itu hendak mencapai pikiran Ye Chen, dan menjadi lebih bersemangat. Namun, saat hendak masuk, ia menyadari bahwa sebuah mata telah muncul di pikiran Ye Chen. Mata itu tertutup, tetapi ia memancarkan tekanan tak kasat mata yang menahan segalanya, sehingga gas hitam itu tidak bisa bergerak maju lebih jauh. Gas hitam itu merasa ada yang tidak beres dan ingin berbalik dan lari. Namun, pada saat ini, matanya terbuka. Itu seperti mata iblis, dan tampaknya dipenuhi dengan energi iblis dan haus darah. Suatu eksistensi jahat dan mengerikan tampaknya telah turun. Sepotong sampah berani datang ke sini. Mati saja. Mata sebenarnya bisa berbicara. Dalam sekejap, pikiran Ye Chen dipenuhi dengan kekuatan yang dahsyat. Energi darah memenuhi udara, dan gas hitam itu langsung menghilang. Itu ditekan tanpa ampun. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Pada saat yang sama, di sebuah istana megah di puncak gunung dengan energi spiritual yang sangat padat. Sekte Dao, seorang lelaki tua tengah berkultivasi, dan banyak sekali murid yang mengaguminya. Pemimpin sekte adalah dewa di hati mereka. Tidak ada yang bisa melawannya. Tiba-tiba, dewa di hati mereka membuka matanya, yang sekarang tampaknya dipenuhi dengan rasa takut. Puci, dia memuntahkan seteguk darah. Master sekte benar-benar terluka. Selama seabad terakhir, tidak ada seorang pun yang pernah melukainya.